Cek cerita kamu, tempat kamu kepo dan narsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada saat ini. Seperti yang sudah di share sebelumnya ya, bahwasan di sore kali ini seperti biasa dari sekarang ya sampai nanti di jam 5 kamu bisa mendengarkan cek cerita kamu. Dan pastinya seperti yang sudah-sudah ya, cek cerita kamu ini bisa juga kamu saksikan itu live di Instagram RRI Banda Aceh, RRI Pro 2 Banda Aceh ya, sorry. Dan ini kita akan sampai nanti di jam 5 sore seperti biasa. Dan selain live IG, kamu juga bisa mendengarkan via aplikasi RRI Digital ya, yang bisa kamu unduh itu di App Store dan Play Store gratis. Jadi kamu di situ bisa pilih program 2 RRI Banda Aceh. Nanti kamu bisa dengerin juga dimanapun kamu berada ya, jadi nggak mesti melalui radio konvensional biasa. Nah, kalau sudah cek cerita kamu, pastinya ada bintang tamu yang kita undang dan ada satu tema yang akan kita bicarakan ya selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan untuk hari ini mas sama aku Michael, dan di studio sudah ada yang pertama namanya siapa nih? Izzatul Ummah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Izzatul Ummah. Dan di sebelahnya ada temannya Zakia. Iya, Zakia. Oke, nah kalian ini berdua sama-sama dari psikologi. Itu Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala, tapi prodinya Prodi psikologi ya. Sudah semester? Semester 5. Semester 5, oke. Dikit lagi ya, dikit lagi. Dikit lagi. Dan ini kalian diundang di sini untuk satu topik ya. Topik pembicaraannya untuk hari ini atau di sore ini adalah e-mention, seni, sains, dan kesejahteraan mental atau mental health. Dan Izzatul ini sebagai ketua pelaksana e-mention 2024. Iya, ya, betul, berarti kamu dulu nih harus menjelaskan apa nih, acara apa, atas dasar apa sih dibikin e-mention ini. Coba kasih tahu ke teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Oke, halo semua teman-teman Pro yang sedang menonton. Jadi di sini aku Iza ingin menjelaskan apa sih itu I-mention. Bacanya I-mention, Bang. Oh iya, Inggrisnya oke. I-mention, oke. Ya, I-mention itu ada kepanjangannya. Kepanjangannya betul. itu International Mental Health Competition. Oke. Jadi kayak dari I-mention ini itu dibuat atau kami selenggarakan dalam rangka dalam rangka itu merayakan atau memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia tanggal 10 Oktober kemarin. Oke, ya betul ya, tapi masih di bulan Oktober Iya, juga ya. masih di bulan Oke. Oktober. Tapi kami itu punya beberapa rangkaian kegiatan di I-mention ini. Salah satunya itu perlombaannya perlombaan internasional. Kemudian juga ada konseling gratis. Kemudian nanti di puncak acara kami mengadakan seminar internasional gitu. Nah, I-mention ini sendiri karena dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, kami selenggarakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terkhususnya generasi muda atau generasi Z atau ya sebesar mahasiswa gitu. Z ya, Z dan Alpha lah ya. Generasi muda sekarang gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat umum juga untuk tujuannya lebih meningkatkan kesadaran gitu, awareness tentang kesehatan mental, pentingnya kesehatan mental, kesadaran bahwa kalau bukan kesehatan fisik aja yang penting, tapi kita harus sadar dengan kondisi kesehatan mental kita sendiri gitu. Anggap sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Karena memang secara terlihat gitu ya, fisik seseorang yang terlihat fit gitu ya, kondisinya baik, sehat, belum tentu dalamnya mentalnya itu bisa sesuai dengan kondisi fisiknya. Oke. Ini isu yang memang sering digaungkan lah ya di beberapa tahun kebelakang ini lah pastinya. Nah, terus ini I-mention ini 2024. Apa sebelumnya sudah pernah bikin atau apa ini pertama kalinya gimana? Ini pertama kali, Bang. Oh, pertama kali. Iya. Di I-mention 2024 pertama kali.
pertama kalinya. Mungkin bisa dimakan sama Zakia di sini sebagai ketua divisi acara Iya. World Mental Health Day 2000. Ya. Tuh, lanjut, lanjut. Oke, jadi memang sebenarnya iMention ini baru pertama kali ada di 2024. Cuma sebelumnya ada juga perayaan tentang World Mental Health, tapi namanya cuma World Mental Health Day iya, gitu, cuma World Mental WMHD Health Day aja, WMHD kami sebutnya. Oke. Nah, tapi di tahun ini ada inovasi baru, ya. permintaan juga dari waktu dekat kita ya. Iya. Itu memang ruang lingkup kalian ya, Iya, psikologi ya. iya Oke. benar. Diminta untuk buat acaranya lebih besar lagi dong, yang skala pertama nasional gitu Iya. kan rencananya. Terus Habis itu kayak boleh jadi internasional gitu. Oke. International event. International event artinya ini ada beberapa peserta dari Iya. luar negeri juga. iya benar. Dari mana? Untuk perlombaannya kami juga menerima peserta dari luar negeri yang mendaftar perlombaan kami. Nah, nanti di seminar kami mendatangkan pemateri, tapi seminarnya secara hybrid. Ada mendatangkan pemateri dari luar negeri, yaitu Australia dari Griffith University. Tuh, untuk pemateri di Untuk hari PT seminar. di hari seminarnya. Iya. Oke, jadi berarti sebelumnya udah ada, tapi dengan nama yang berbeda. Iya, Terus benar. ini istilahnya packagingnya diubah ya, Iya. dibuat lebih menarik gitu atas usul beberapa tadi ya di ruang lingkup kalian psikologi itu. Nah, artinya ini acara sudah sedang berlangsung atau gimana nih? Sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Berarti berapa lama event ini direncanakan? Aku jawab. Siapa aja boleh. Di apa dari pembukaan dari pendaftaran lomba itu udah dibuka dari 23 September lalu. Iya. Nah, terus sampai sekarang baru hari ini hari terakhir penutupan pendaftarannya. Iya. Pendaftaran lomba. Iya. Untuk pendaftaran lomba ini yang terakhir, hari ini Iya, terakhir. hari terakhir dan hari ini pengumpulan karya. Oke. Kemudian Tapi nggak sampai situ aja. Hari Sabtu ini, Nah, oke. kami bakal ngadain konseling gratis di prodi gitu, di program studi kami. Oke, konseling gratis ini berarti terbuka untuk siapa saja. Oh ya, terbuka untuk Oke. siapa saja. Tapi orang-orangnya sudah ada melalui proses registrasi. Oh, jadi tetap aja yang pengen konseling gratis itu harus mendaftarkan Registrasi. Iya, harus diri dulu ya, mendaftarkan diri dulu. registrasi dulu. Artinya khusus di hari Sabtu saja atau Kami mengadakannya di hari Sabtu. di hari Sabtu. Oke. Jadi itu ada dibatasi satu orang itu berapa menit dia boleh konseling atau sesuka hatinya? Ada. Ada. Jadi per satu orang itu dapat satu sesi. Satu sesi itu selama 1 jam konseling aja. Dan kami membatasi untuk klien konseling ini, untuk yang bisa mengikuti konseling ini hanya terbatas bagi 15 orang saja. Oke, itu karena dia punya waktu selama 1 jam itu ya untuk Iya. dia ya mengeluarkan lah unek-unek gitu ya. Oke. Nah, jadi acaranya sendiri, jadi perlombaannya itu akan apa saja sih misalnya poin-poin lombanya itu kriteria lomba apa saja yang akan diperlombakan gitu dan ini sampai kapan acara ini berlangsung? Oke. Hmm. Mungkin izin jelasin aja. Jadi di perlombaan ini tuh kita ada 3 kategori lomba. Yang pertama itu ada esai, pembuatan esai. Terus yang kedua ada pembuatan poster edukasi dan yang ketiga itu ada short movie. Oke. Pembuatan short movie. Nah, masing-masing lomba ini itu bertema besarnya tentang mental health. Tapi kami itu memberi kebebasan dengan menyediakan 5 tema atau 4 masing-masing Beberapa subtema. beberapa Ada subtema beberapa untuk masing-masing subtema, lomba oke. ini biar teman-teman yang mengikuti lomba bisa lebih berinovasi lah gitu, bisa lebih bervariasi jenis esainya, jenis posternya dan jenis short movie-nya gitu. Oke, untuk short movie itu dibatasi juga berapa menit gitu dan temanya dibatasi atau temanya ya pokoknya berhubungan dengan mental health apa aja boleh gitu gimana? Jadi kami itu udah buat technical guideline atau guidebooknya gitu, panduannya. Jadi di dalam panduan itu tuh udah diterangin berapa waktu yang harus diperlukan untuk pembuatan video, terus tema apa-apa aja. Temanya itu udah kami sediakan. Ada Oke. 4, ada 4 ya?
Iya, Ada 4, Ada- tinggal pilih. Tinggal pilih. Tinggal pilih gitu. Oke, dan itu juga terbuka untuk siapa saja. Mahasiswa. Oh, khusus mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa yang sedang aktif nih maksudnya. Iya. Oke, tapi boleh dari kampus Dari mana kampus saja. mana aja di Indonesia dan luar negeri. Oke, nah kalau yang untuk luar negeri itu kalian gimana cara menyebarkan informasinya supaya mereka tahu? Melalui ini penyebaran informasinya melalui kerjasama gitu. Oh, kalian memang ada itu ya. Oke, dengan sama universitas Dengan Universitas Griffith University. yang di Australia itu ya. Iya. Aussie bilangnya. Iya, Aussie, oke. Aussie. Oke, oh jadi yang di situ memang udah kerjasama sama kalian. Iya, dalam acara ini, dalam I Mention khusus ini. I Mention ini. Iya. Oke, nah dan ini kan I Mention apa di sini seni, sains dan kesejahteraan mental tadi ya. Kalau ya seni tadi itulah ya udah semua ya. Kalau sains ini tentang apa? Lombanya spesifik itu tentang apa sih? Sebenarnya sense-nya itu lebih ke pola pikir di mental health ini sih, Bang. Begitu. Oke. Istilahnya secara gambaran besarnya ya. Iya, secara Oke. gambaran besarnya. Oke. Nah, artinya ini sampai hari ini jumlah peserta yang sudah mendaftar itu ada sudah. Spill. Oh, ada sampai hari ini untuk yang paling banyak peminatnya itu poster edukasi. Poster Iya. edukasi. Iya, poster edukasi karena mungkin gini, apa namanya? Untuk perlombaan kami itu karena kami buat skala internasional, jadi kami bikin seleksinya tuh yang benar-benar harus seleksi pilih mana yang terbaik gitu Iya. kan. Nah, jadi untuk di short movie sama esai ini sehabis nanti ada pengumuman awal itu kami buat pengumuman untuk finalis. Nah, kemudian yang finalis ini harus presentasi lagi gitu untuk Oke. Presentasi hasil karyanya. Hasil karyanya ya. Dalam bahasa Inggris. Nah, Dalam bahasa Inggris, oke. Nah, tapi untuk poster edukasi itu nggak membutuhkan presentasi, Iya. langsung kalau udah lulus sebagai finalis diupload Posternya di Instagram nanti Di untuk Instagram. mencari favorit. Iya. Beberapa finalis itu ya. Iya, Beberapa finalis jadi- itu akan mengupload. Kami di-upload. Kalian upload, berarti udah kasih ke kalian, ke panitia yang bakal upload. Iya, jadi ada proses seleksi dulu sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi kalau berdasarkan apa yang kami lihat, teman-teman yang ingin ikut poster edukasi selain memang karena tertarik akan hadiahnya dan tertarik mungkin memang punya minat Kemampuan ya, untuk mendesain itu Iya, ya. tapi mungkin alasan lainnya karena tidak perlu presentasi juga bisa menjadi salah satu. Oke, iya. Yang lain perlu presentasi bahasa Kerjaannya Inggris. simpel sebenarnya. Tinggal kasih ke kalian, udah selesai gitu ya. Nanti tinggal di voting aja gitu ya. Iya. Voting. Oke. Dan itu finalis dibatasi sampai berapa orang atau berapa poster yang akan di Oh, finalisnya ada 15 orang. 15 orang. berarti 15 poster. Iya, 15 poster poster itu aja. edukasi dan ini yang memang yang paling diminati. Iya, sejauh ini. Sejauh ini ya. Proses penjuriannya juga ada. Oke. Oke, jadi ini lebih diminati ketimbang yang tadi ya lomba yang apa short movie sama apa satu lagi? Sama Esai. Esai. sebenarnya short movie dan esai juga Iya, banyak banyak peminatnya. juga peminatnya. Cuma ternyata short movie ini lebih jauh gitu ya. Tapi sebenarnya hadiah yang kami tawarkan untuk esai dan short movie ini lebih besar daripada poster. Oh gitu. Jadi kalau lebih besar tantangannya, lebih besar lagi hadiah yang kami Iya. berikan. Tapi memang kalau apa ya sebenarnya memang perlu presentasi karena memang ada kan ya mungkin kan kebanyakan kalau short movie itu biasanya kan walaupun ide seseorang tapi kan kadang yang buatin bukan dia gitu kan. Nah, jadi kalau dia di presentasi itu kan bakal ketahuan gitu ya. Ketahuan ya. Oke. Karena itu adalah apa ya? Maksudnya lomba yang bisa ada campur tangan orang lain lah yang mengatasnamakan siapa tapi yang buat siapa gitu ya. Oke. Esai gitu juga sih sebenarnya. Iya. Betul. Oke, ini menarik. Dan ini artinya akan berlangsung sampai tanggal atau sampai selama bulan Oktober atau gimana? Ini untuk lomba maksudnya. Untuk iya. Sampai nanti di tahap itu sampai ke tahap finalnya itu akan selesai di bulan ini juga atau gimana?
tahap final akan selesai di bulan bulan ini. Bulan ini. Sampai hari ini kan kami akan bakal penutupan registrasi dan registrasi pengumpulan tadi, ya. karya. Mhm. Nah, untuk info selanjutnya bagi teman-teman yang mengikuti bisa pantau terus IG-nya iMention dan grup WhatsApp Oh, yang oke, peserta yang mendaftar gitu. Di situ nanti bakal disebar info selanjutnya tentang timeline gitu. Oke, berarti ya memang event yang memang sedang berlangsung. Iya, ya? sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Oke. Selain pengumpulan karya kan masih ada rentetan penilaian lagi nanti, penilaian juri, presentasi segala macam gitu. Juri dari ada tadi yang dari yang ada dari luar negeri juga. ada, ya? ada. Jurinya dari luar negeri Dari juga. kalian juga ada gitu Iya, ya. dicampur. Jadi memang ini bisa dibilang lah kegiatan rangkaian lomba kreatif lah ya, yang untuk generasi muda, yang itu dalam hal upaya meningkatkan kesehatan mental itu. Jadi selama kalian ini sebelum ini pernah bikin yang tadi World Mental Health Day, itu ya, di WMHD. yang itu eventnya kapan? Itu juga eventnya di bulan 10 karena World Mental Health Day-nya itu di tanggal 10 bulan 10. Oke. Kalau itu memang fokus yang pasti selalu kalian bikin ya gitu. Tapi Untuk kali ini ada inovasi baru nih, versi terbarunya gitu. sebenarnya kalau yang memperingati hari kesehatan mental itu acara yang paling sering rutin bikin acara apa? Kalau dari tahun lalu itu yang tahun lalu berturut-turut itu biasanya memang selalu ada seminar atau edukasi gitu. Ya, Kalau 2 tahun lalu Mhm. ya memang ada seminar edukasi tentang mental Pemberian health. edukasi lah, edukasi gitu ya. Oke, konseling lah gitu ya. Iya. Tapi setahun yang lalu itu konsepnya seminar juga tapi skalanya lebih bukan seminar kali. Psikoedukasi tapi ya lebih kecil karena di situ lebih kayak mengupas tentang film gitu. Terus siap dikupas baru Dibahas sama didiskusikan. mungkin itu hal yang selalu ada di setiap tahun. Oh, itu yang selalu rutin kalian bikin ya. Dan itu kalian juga panitianya atau waktu itu Ya, tiap tahun kan pasti panitianya berganti. Yang khusus tahun ini ini Panitianya kalian yang ini ya, yang handle ya. Oke, nah sebenarnya untuk ini boleh siapa aja yang jawab. Menurut kalian itu dengan adanya iMention ini ya, dengan tadi beberapa event, beberapa lomba yang pastinya keren lah ya. Ada nggak kira-kira dampak untuk mahasiswa ini bisa mungkin ya menghilangkan stres atau dia bisa sedikit melupakan masalah mentalnya gitu, atau malah mungkin bisa menyembuhkan ya mungkin dalam jangka waktu yang sebentar gitu ya. Seberapa besar lah event yang kalian bikin ini untuk membantu itu. Oke. Nah, jadi kan di rangkaiannya iMention ini ada free counseling nih. Nah, jadi free counseling ini tuh sebenarnya kami kasih wadah untuk teman-teman mahasiswa yang lagi memiliki permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, tapi permasalahannya itu tentang yang berhubungan dengan mental atau pikiran segala macam. Jadi kami mewadahi untuk bisa mengeluarkan lah unek-uneknya gitu. Mana tahu dari wadah yang kami berikan bisa setidaknya terbantu lah sedikit menyelesaikan permasalahannya melalui sesi konseling tadi gitu. Nah, kalau misalnya untuk perlombaan sendiri itu kan kita adanya proses berpikir lah ya, menciptakan karya. Nah, di situ pasti ada proses berpikir karena kita membaca gitu, dalam membentuk karyanya kan ada proses membaca. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya jarang membaca segala macam, dari adanya ikut perlombaan iMention ini maksudnya jadi udah mulai terbuka lah pikiran, terbuka wawasannya, oh gini ya gitu tentang kesehatan mental. Apalagi kan kami udah mengarahkan tema-temanya itu yang relate gitu sama mahasiswa, seperti stres di perkuliahan dan segala macam gitu. Jadi dengan adanya proses berpikir melalui membaca, apalagi untuk membentuk karya tadi, seharusnya mampu membuat mahasiswa ini lebih sadar gitu. Kalaupun sebelum-sebelumnya jarang membaca, dan sekarang kan kalau ikut lombanya iMention
udah membaca nih dalam membentuk karyanya, makanya mungkin dapat membantulah teman-teman meningkatkan kesadaran kesehatan mentalnya. Terus juga untuk rangkaian Dari seminar. untuk seminar, Hmm? nah di situ kan nanti ada pemberian materi dan segala macam. Nah itu lebih apa ya, lebih secara langsung lagi, pemberian materi edukasi dari pemateri-pemateri yang relate. Apalagi seminar kami ini itu khusus untuk mahasiswa lah gitu, maksudnya Temanya pun Innovating Stress Management in Student Life. Oke, mengolah apa manajemen gitu ya. Stres ya. Terus Dan biasanya di usia seperti kalian memang itu apa tingkat stresnya apa tuntutan dari orang Ya, tua mungkin ya, dari orang-orang terdekat bahwasanya mungkin apa kuliahnya harus selesai tepat waktu gitu ya, permasalahan yang paling seringnya. Atau ada juga yang mungkin udah di pertengahan merasa kalau jurusan yang dipilih adalah yang nggak sesuai gitu ya, kok kayaknya enak fakultas sebelah ya gitu ya. Ya gitu. Oke, ya jadi kan itu misalnya di usia yang apa katanya kan itu memang yang paling rumit lah ya mencari identitas ya, identitas diri. Jadi nanti yang paling yang konseling itu angkatan kalian atau senior atau memang expert di bidang ini? Expert di bidangnya dong. Oke. Konselornya itu dari dosen-dosen kami sendiri yang sudah berlisensi konselor dan psikolog juga tentunya. Oke. Ditangani langsung. Nah gitu kan memang apa harus ditangani oleh Iya. orang yang tepat juga ya, gitu ya. Nah, mungkin kita curhat sama masalahnya dia juga sama kayak kita ya, sama. Jadi curhat ke orang yang salah. Udah adu nanti gitu. Dan sebenarnya gini ya, kalau apa ya mindset di orang umum atau awam gitu kan, kalau udah konseling itu katanya wah ini nggak beres nih berarti ini, udah stres nih, ya kan gitu kan, atau udah gimana ada aneh-aneh gitu kan, makanya dia harus apa misalnya tiba-tiba memutuskan konseling gitu, memutuskan datang ke psikolog gitu kan. Biasanya kan paradigma yang ada di masyarakat kalau udah datang ke psikolog itu kan biasa udah agak jalannya udah agak merek gitu. Nah, itu gimana di kalian selama ini ya yang kalian sudah jalani untuk mengubah mindset itu? Maksudnya ya konseling itu bukan berarti kamu itu udah sedang tidak baik-baik saja gitu ya, walaupun dalam kondisi baik kamu berhak loh untuk konseling untuk tahu permasalahan kamu gitu. Nah, gimana? Nah, jadi sebenarnya konseling itu enggak, teman-teman, bukan. Nah, konseling itu jangan ditunggu sampai masalahnya udah berat. Sampai gangguannya itu udah berat. Jadi kalau misalnya ada perasaan nggak enak, mau menceritakan sesuatu tapi nggak ada temannya gitu. Nah, konseling ini tuh bisa jadi wadah untuk mengeluarkan emosi lah gitu. Jadi bukan tentang cerita tentang gangguan aja berat. bukan permasalahan berat, tapi bisa dari permasalahan kecil juga. Nanti kan bisa dikulik-kulik lagi, karena yang dari kecil itulah yang harus diselesaikan biar tidak menumpuk dan membesar. Kalau misalnya masalahnya udah menumpuk jadi besar, itu sulit lagi nanti penanganannya gitu. Makin berat, makin lama proses penyembuhannya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ini kita agak apa sedikit ya, kan ini di acara kalian ada memang konseling khusus itu di hari Sabtu yang kalian bilang tadi kan. Nah, tapi kalau setelah acara I Mention ini berakhir, itu buat teman-teman yang punya masalah mental itu atau mental health itu ya, pengen konseling, apakah sudah bisa kalau di Banda Aceh ini? Apakah ada jasanya? Ada tempatnya gitu? Atau memang di fakultas kalian? Bukan fakultas ya, prodi kalian itu bisa atau gimana? Untuk secara jasa psikolog di Aceh ini mungkin memang banyak, cuma mungkin orang masih tabu aja dan jadinya nggak tahu di mana, nggak berani. Iya, Nggak berani itu kan misalnya abang lah gila ya kan, itu kalau ada yang tahu kan, wah si Michael nggak jelas nih, nggak ada, Padahal nggak apa-apa. itu kan mindsetnya itu ya belum. Iya, mindsetnya itu yang harus dirubah. Padahal kayak sama aja kalau misalnya kita ke dokter ya, berarti misalnya ngerasain sakit nih mau pergi berobat, ya gitu juga untuk konseling. Sama aja. Sebenarnya waktu masih gejala pun kita boleh pergi ke dokter, kan nunggu sakit baru pergi kan, gitu. Oke. Padahal sebenarnya memang sudah ada, cuman mungkin dari masyarakat umumnya ya masih agak ini ya. Kemudian juga mungkin ini bagi yang
kan kami bikin free counseling nih untuk hari Sabtu. Tapi nanti ketika memang ada orang-orang yang ikut konselingnya itu ternyata masalahnya sudah sangat berat dan perlu tindak lanjut lebih lagi gitu, bisa di refer ke UPKPT. Iya. Jadi kami di program studi kami itu punya UPKPT, unit Iya. pelayanan konseling psikologi terpadu. Padu. Jadi di situ sama kayak biro psikologi Biro gitu yang Oke, bisa oke. menangani konseling segala macam. Tapi ada peraturannya. Kalau misalnya kami dari Fakultas Kedokteran itu di UPKPT gratis. Namun untuk mahasiswa di luar itu sama kayak jasa-jasa di luar lainnya berbayar. Profesional lah. Iya, gitu. profesional Oke, oke. berbayar. Dokter dan dokter spesialis lah ya. Oke. Oh jadi bisa, tapi itu dia ya, apa udah jadi seperti Udah Iya, profesional berbayar. gitu profesional. hitungannya. Itu udah kayak mereka nanti misalkan perginya ke tempat yang lain juga sama aja gitu ya. Oke. Nah, jadi ternyata ada ya hal seperti itu. Nah, karena memang kan tadi apa I mention itu kan ya mencakup semua tadi kan. Setelah kan apa gambaran ada perlombaan ya. Konseling, Ada seminar. konseling, seminar dan kalau seminar itu di dibuat di satu hari aja atau ada beberapa hari? Iya, seminar satu itu hari. dibuat di satu hari aja. Satu hari juga ya. Dan concernnya juga di tentang Iya, tentang kesehatan tentang mental, juga tentang ya. stress management Yang di stress situ. management, di manajemen apa mengolah manajemen stres itulah ya susah ya. Itu emang hal yang kayaknya memang masih sulit gitu. Jadi kan karena memang fenomenanya kalau di Gen Z ini ya kalau udah stres itu Larinya kemana? larinya bisa ke hal-hal yang negatif Iya. ya, padahal masih mungkin bisa dibilang tahap Bisa stres dikelola gitu. tahap stres ringan mungkin masih bisa ya, masih bilang stres ringan, tapi mungkin karena itulah tadi nggak ada tempat untuk curhat, ngobrol Nggak ada ya, atau wadah. nggak ada wadah untuk dia berekspresi gitu ya, atau itu dia tadi dia punya bakat minat terhadap sesuatu tapi dia nggak bisa keluarkan itu juga ya, jadinya stres. Dan ini kalian ada bikin acara yang memang ya setidaknya ini salah satu solusi lah ya untuk generasi muda, bahwasanya di sini kalian bikin apa lomba. Terus itu tadi lombanya juga ada beberapa versi ya, ada poster edukasi, ada lomba menulis esai, short movie ya, film pendek. Dan walaupun memang masing-masing itu sudah ditentukan temanya ya, Iya. supaya nggak melebar juga ya. Iya. Kita juga short masih movie. dalam jalurnya Nah, gitu. short movie bisa bikin film Iya, udah film lain wah, lagi. film anak-anak. Oke. Nah, seminar ini nanti di hari apa? Di hari Sabtu rencananya. Di hari juga. Sabtu, tapi Iya. untuk tanggalnya dipantau lagi Instagramnya I mention. Jadi, kami boleh promosi Instagram nggak Oh, nih? boleh lah. Aduh. Jadi tuh teman-teman pendengar bisa sekarang buka Instagramnya, terus di search imention.usk. Nah, di situ ada semua informasi tentang perlombaan kami dan nantikan update informasi selanjutnya gitu. Oke, walaupun sebenarnya kalau untuk ini registrasi udah hari Iya, akhir ya. Kalau untuk perlombaan hari ini Udah habis. Udah habis. Tapi untuk seminar belum dibuka kok pendaftaran. Ini menarik. Jadi buat teman berdua, ternyata untuk seminarnya ini masih ada kesempatan ya. Iya. Untuk kalian jadi bisa pantau tadi itu IG-nya ya. IG-nya Iya, dari I IG. mention .usk. .usk. Nah, di situ kalian nanti bisa lihat informasi mengenai seminar yang memang ini manfaatnya luar biasa. Karena kan seminar itu apa sesuatu yang kadang-kadang kalau kita nggak cari tahu informasinya, ya kita nggak tahu kalau ada seminar Iya, itu ya. betul. Apalagi yang mungkin memang topiknya itu yang Relate gitu. relate ke kehidupan teman-teman berdua atau kita ya di sini. Jadi kalau nggak rajin ya searching itu atau nggak rajin kepo-kepo, nggak bakal tahu gitu ada seminar itu. Gitu. Karena seminar itu adalah sesuatu yang bisa membantu kalian juga pastinya, walaupun ya itu kembali ke diri kalian juga ya. Kalau misalkan orang yang nggak betah dengerin narasumber lama-lama juga nggak cocok juga ikut seminar gitu Tapi ya. banyak manfaatnya Bang kalau ikut seminar I mention nih. Iya. Karena kan internasional. Jadi sertifikatnya juga sekali Oke, juga. oh iya benar ya. Tadi dapat apa? Dapat sertifikat ya. Sertifikat, terus dapat ilmu ya pastinya. Kan dapat edukasi, terus
dapat relasi juga dari peserta-peserta lain Memang gitu. kalau dari bidang sertifikat biasanya rame nih. Kan? Apalagi internasional. Sebagai internasional. Jadi nanti itu tetap bakal itu nextnya bakal berarti yang Sabtu ini konseling dulu Ya, ya. hari Sabtu ini tanggal 19 kayaknya bakal ngadain Konseling konseling. dulu dan itu walaupun itu sudah ada. Iya, udah Sudah. lewat proses Aduh, registrasinya, udah sayang ini. terkumpul orang-orangnya. Jadi ya tapi apa ya nextnya kan bakal ada lagi ya Iya, kalian iya. bikin event seperti ini ya. Amin, insya Allah. Iya. Tahun depan. Jadi bakal itu nanti mau Mana tahu. mau maksudnya itu bakal rutin kalian bikin setahun sekali atau gimana? Insya Allah. Tadi Ya, harapannya. I mention kedua. Ya. Ya, kalau Dan di, seterusnya. karena kalau di Seterusnya. beberapa fakultas di USK itu kan ada juga yang eventnya memang Tahunan. tahunan gitu ya. Ada juga yang kalau event ulang tahun atau event penting itu kan ada yang 4 tahun sekali atau 5 tahun sekali gitu kan. Nah, nggak rutin setiap tahun juga gitu kan. Dan biasanya kalau ya event yang menarik itu kan memang akan ditunggu ya. Iya. Akan ditunggu. Maksudnya merasa, waduh ini kapan lagi nih ada lagi ya mau ikutan gitu kan. Apalagi kan lumayan lah kalau untuk mahasiswa baru kan dia bisa ikut sampai berapa tahun ya. Bisa 2 dari- tahun, 2 tahun turut Hmm. ikut, 3 tahun turut. Oke, jadi ini menarik pembicaraannya. Nah, memang sebenarnya kalau dari kalian maunya I mention ini hanya dibikin memang eksklusif psikologi ya, atau misalkan acara sejenis itu bisa juga misalkan ada organisasi lain, lembaga lain yang bikin acara yang sama gitu karena manfaatnya yang luar biasa, atau gimana menurut pendapat kalian ini, karena kita sudah mulai di ujung-ujung. Harapannya dari lembaga-lembaga lain mungkin bisa juga buat kegiatan serupa yang bisa membangun awareness tentang mental bagi Iya. bagi masyarakat, karena gimana pun walaupun kita udah hidup di tahun 2024 ini pun ternyata masih banyak banget orang-orang yang memandang kalau kesehatan mental tuh nggak penting gitu, ngapain sih. Sebenarnya bukan nggak penting, tapi denial gitu. Menolak ya, menolak. Ada rasa "Ih, kayaknya ada sesuatu, tapi denial gitu, kayaknya enggak lah. Iya. Padahal nanti lama-lama kelamaan tiba-tiba gangguannya udah besar. Karena dia bisa berefek ke beberapa jenis penyakit Iya. yang lain ya. Iya. Habis itu efeknya ke depannya juga gitu. Jadi mungkin iyalah Nggak tahu bagi setelah ini. bagi ormawa-ormawa lain mungkin mau buat seminar tentang mental health juga, mungkin itu Iya, mau sangat buat bagus. perlombaan tentang mental health mungkin sangat bagus gitu. Bisa menginspirasi Bisa juga. jadi betul-betul misalnya dari kalian pribadi nggak mesti eksklusif kalian yang bikin, walaupun memang ini spesifik ya. Tapi namanya jangan sama dong. Mungkin ini dari kami mungkin kalau misalkan orang lain mau buat ya silakan, mungkin dari kami, tapi nanti bakal buat yang lebih spesial lagi ya, lebih luar lagi gitu, harus ada yang hal yang bisa gebrakan Dari kami gitu. Iya. Memang tapi memang ya ini kan isunya yang memang akan misalnya nggak mesti di tanggal 10 Oktober itu ya kan. Iya. Ya, hari kesehatan mental dunia itu. Tapi kenapa sih mesti Oktober ya? Ulang tahun saya juga tuh. Jadi apa namanya? Bahwasannya isu ini akan terus ya, akan terus berlanjut ya Iya, ke depan. sepanjang tahun. Sepanjang tahun. depan, tiap- Karena memang apa yang udah juga kita beberapa bintang tamu atau narasumber datang ke sini juga hot isunya itu ya, hot isunya Tentang adalah- mental health. Iya, tentang mental health itu, dan dia bisa berefek ke beberapa jenis gangguan kesehatan yang lain ya Iya. kan. Nah, jadi kalau dari kalian yang istilahnya ini kan udah bikin acara, ketua panitia dan kamu Zaki sebagai apa itu? Aduh, lupa. ketua divisi acara. Aduh, divisi acara ya. Concernnya itu kesehatan mental itu sebenarnya apa ya? Hal yang memang penting untuk dibicarakan di semua kalangan lah pastinya ya. Atau bagi kalian ini ya memang ya apapun generasinya, apapun zamannya, memang ini adalah masalah yang mungkin agak sulit untuk di solusi, nggak ada solusi lah istilahnya gitu. Untuk dari sepanjang kalian belajar di psikologi gimana?
Mungkin kalau dari Iza sendiri, seharusnya pembahasan isu-isu tentang kesehatan mental ini dibahas sama setiap generasi. Karena maksudnya gini, kan nggak generasi Z aja nih yang melek tentang kesehatan mental. Mungkin dari generasi atas atau yang ke bawah lebih melek lagi seharusnya gitu. Maksudnya itu setiap generasi harus melek tentang kesehatan mental karena penting untuk kehidupan gitu. Bukan hanya kesehatan fisik yang kita pentingkan, sama pentingnya juga kesehatan mental ini gitu. Karena sehat jiwa, sehat raga, tapi jiwa juga harus sehat gitu. Itu kayak mens sana in corpore sano ya. Karena memang ya itu apa misalnya ada yang bilang kan kalau dia apa mental ini kalau ada bermasalah dengan mental itu kadang memang orang nggak menyadari gitu ya. Iya. Dia nggak menyadari kalau dia memang sudah bermasalah dengan Menolak menyadari juga ada, Bang. ya betul sih. Oke. Menolak menyadari. Itu dari Iza, kalau dari Zakia gimana? Dari Zaki juga sebenarnya sama karena mental health itu apa ya, penting buat jadi kesadaran semua orang karena Keberlangsungan hidup lah gitu, Bang. Nah, Misalnya kita sakit, demam, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya mental health gitu juga. Ada sesuatu yang ngeganjal di hati, yang membuat kita merenung sedih tiap hari, kan nggak mungkin. Jadi nggak bisa beraktivitas apa-apa. Kalau misalnya kita sadar tentang kesehatan mental, kan bisa diperbaiki, bisa disembuhkan segala macam supaya jalan ke depan, langkah ke depannya tuh lebih apa ya? Lebih lurus gitu loh, misalnya nggak ada hambatan gitu dari segi dalam, dari sisi jiwanya gitu. maksudnya sebenarnya kan kalau contohnya di beberapa apa negara-negara di luar negeri sana, misalnya saya juga melihat gitu ada kalau ada kejadian gitu ya yang berhubungan dengan apa fisik dan mental gitu, biasanya memang yang paling akan dicari itu yang bisa apa konsul mentalnya dulu ya, maksudnya diperbaiki Iya. mentalnya dulu ya kan, ya fisiknya itu bisa ikutan lah istilahnya ya. Jadi walaupun dia dirawat di rumah sakit, tapi tetap disediakan psikolognya dulu Iya, untuk menyembuhkan lah istilahnya, menyembuhkan apa traumanya gitu ya, misalnya kejadian apa kecelakaan, kecelakaan kereta misalkan atau pesawat terbang Iya. gitu ya. Jadi walaupun dia sedang terbaring di rumah sakit, tapi yang diutamakan oleh orang-orang di sana adalah mentalnya mentalnya juga. dulu Iya. gitu. Jadi sebenarnya kita bisa belajar juga ya dari di Iya. sana gitu ya. Misalnya nggak mesti udah ada kejadian seperti itu baru Iya. mencoba untuk ini, tapi sebelum apa kalau dia udah kondisinya memang ya tiba-tiba udah drop atau apa Iya, gitu ya, udah mulai aneh-aneh tingkahnya gitu ya. Itu kan udah bisa dicarikan juga ya sebenarnya. Nggak mesti itu Bisa mungkin ditangani dari awal lagi. nah, maksudnya kalau orang-orang terdekat harusnya aware nih ya, awareness-nya itu kan bagus ya, maksudnya Iya. nggak mesti si yang merasakan itu dia yang harus ngomong Iya. gitu ya. Orang sekitar tuh harus peduli, harus peka. Dia butuhnya ini. Dia nggak aja butuh penanganan fisik, tapi penanganan secara mental juga butuh gitu. Kita butuh memang Indonesia yang lebih peka ya. Indonesia lebih peka. Oke, dan kita sudah di penghujung cek cerita kamu nih. Nggak, langsung aja nih kalau dari Iza dulu, kedepannya harapannya dengan adanya iMention ini, apakah menurut kamu ini memang acara yang memang pantas untuk bisa dipertahankan? Terus ada kritik dan saran mungkin untuk ya kalian sesama panitia atau orang-orang yang berkaitan dengan ini, atau ada usul mungkin yang nggak sempat diusulkan diusulin di sini. Mungkin untuk iMention ya, mungkin harapannya itu dari kami sendiri, iMention ini tuh dibuat harapannya tentu untuk membantu masyarakat umum, terkhususnya generasi muda dalam mengembangkan diri, mengembangkan potensinya melalui lomba-lomba yang kayak buat, terus jadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan juga lah gitu, membantu kebutuhan psikologisnya gitu melalui free counseling, dan juga dari iMention ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencari informasi atau edukasi lebih tentang gimana sih caranya kita bertahan di kehidupan permahasiswaan ini supaya bisa lancar jalannya sampai lulus dan menjadi seorang sarjana gitu. Terus harapannya untuk iMention
semoga di tahun-tahun kedepannya ada iMention yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan juga dengan versi yang lebih baik atau lebih spesial lagi gitu. Tapi tentu saja walaupun ini kami pertama, kami akan mengonsepkan semuanya secara spesial tentunya. Biasanya yang pertama tetap yang terbaik. Iya dong, mungkin gitu. Tapi kita tadi ngomong soal sarjana, kita juga baru memperingati Hari Sarjana Nasional ya, tanggal 29 September. Ya, aduh. Jadi ini sebenarnya relate ya. Kalau tanggal 10 Oktober itu diperingati sebagai Hari mental health sedunia ya. Tapi kalau 29 September itu memang Hari Sarjana Nasional. Iya. Itu khusus untuk kita Indonesia. Bahkan dalam beberapa bulan lagi kita juga memperingati 20 tahun tsunami gitu. Jadi sebenarnya mental health ini tuh nyambung kemana aja gitu. Iya. Hari Sumpah Pemuda juga dulu. Siswa gimana sih? Oke, dari Iza udah. Kalau Zakia gimana? Kalau Iza tadi kasih harapan tentang gimana impact iMention ini ke orang-orang, mungkin dari aku lebih ke harapannya mungkin ke acaranya sendiri. Mungkin aku berharap Yang sedang berlangsung ini ya. Oke. mungkin aku berharap iMention ini ke depannya tuh tetap terus ada dan ini tuh bisa jadi wadah berkembangnya mahasiswa psikologi sendiri gitu. Karena dengan kita buat secara taraf internasional, otomatis persiapan kita itu lebih kompleks, dan ternyata kalau kita bergabung kalau nanti teman-teman mahasiswa lain dari psikologi bergabung ke sini, itu sangat sangat membantu meningkatkan skill mereka Skill gitu. critical thinking, problem solving sih. Oke. Iya. Karena kan persiapannya banyak ya. Persiapannya itu banyak banget. Terus harus ada kemantapan diri, persiapan diri yang kuat gitu. Jadi di situ udah mulai bisa mengatur diri gimana caranya bisa membuat acara segala macam gitu. Jadi nanti terbentuk sendiri gitu skill-skillnya ke dalam diri masing-masing. Ya, Jadi menjadi mahasiswa sesungguhnya ya. Oke. Kita memang mahasiswa itu harus itu dia tadi ya, kreatif, iya, ya, benar. bisa mengatasi berbagai macam masalah, tekanan, semua lah gitu ya. Tapi nggak lupa juga untuk itu tadi. Kuliah juga. Itu utama. Kalau nggak jadi sarjana kan? Enggak kan. Jadi Jadi walaupun panitia mention kuliah nomor 1. ya. Jadi Tidak boleh meninggalkan kelas gitu ya. Kalau belum kelas, iya. belum bergabung. Tadi kami buru-buru ke sini, tapi kelasnya udah selesai kok. Oh, selesai. Oke. Jadi itu dia poin yang pengen kalian harapan dari kalian lah ya, kritik dan saran juga lah untuk ke depannya, bahwasanya nanti di tahun depan artinya akan bisa lah, mudah-mudahan adik-adik kelas ini ya Iya, melanjutkan gitu. apa yang sudah kalian torehkan. Iya. Udah kayak buka pintu nih, udah kayak buka Bagi jalan. deh, ini biasanya first one itu ya tetap yang it's so special ya. Amin. Ya, jadi nggak berasa udah di pukul 17 lebih malah ya. Tapi memang pembahasannya menarik untuk hari ini tentang yang sudah diutarakan tadi sama Izzatul dan Zakia ya, bahwasanya ini ada satu event yang luar biasa ya, iMention yang akan dilaksanakan memang sedang berlangsung dan di situ ada lomba kreatif, ada seminar, ada konseling ya, dan semuanya memang secara garis besar adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental karena tadi ya, sekaligus untuk memperingati hari Kesehatan mental sedunia, 10 Oktober. tanggal yang sudah berlangsung kemarin di tanggal 10 Oktober. Dan untuk kamu yang tadi udah di mention juga, bahwasanya kalau yang seminar itu kan belum ini ya, Iya. masih ada kesempatan Masih ada kesempatan untuk registrasi, untuk registrasi untuk pendaftaran teman seminar. peserta seminar. Jadi teman Pro 2 itu tadi mungkin bisa tadi kemana di IG-nya Dipantau terus Instagramnya imention.usk. Nanti semua informasinya ada di situ. jadi itu dia teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu yang sudah mendengarkan juga di hari ini kita di Kamis ya, tanggal 17 Oktober 2024 hari ini, dan kita juga live IG, live Instagram di RRI Pro 2 Banda Aceh, dan kamu juga masih bisa mendengarkan ini di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh itu secara free atau gratis di App Store atau Play Store.
pastikan punya paket internet ya untuk bisa mendownload atau mengunduh, dan kamu bisa mendengarkan cek cerita kamu seperti ini itu di mana saja dan kapan saja, dan juga program-program yang lain ya. Dan terima kasih buat Izato Iya, yang makasih sudah juga. menyempatkan buru-buru tadi. Sama ya, sama-sama punya kelas tadi. Iza sih yang Oh buru-buru. iya. Oh tadi tadi memang Free aja. oke. Oh tapi berarti kalian ini apa? Ada jurusan juga yang ada jurusan atau gimana? Enggak, Nah, beda maksudnya mata beda kuliah kelas, aja. beda Beda kelas aja. Beda kelas. Oh tapi memang satu angkatan. Iya. Oke. Nah sukses untuk I mentionnya. Amin. Makasih Sukses Bang. untuk menggelak, mengejar gelar sarjananya. Amin. Ya. Oke, dan terima kasih buat teman berdua yang sudah stay tune dari tadi, dari 1 jam ke belakang. Kita akan ketemu lagi di cek cerita kamu berikutnya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana, karena aku masih akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 8 malam. Terima kasih sudah mendengarkan. Akhir kata kami bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.